Gado-gado Yukjum. Beberapa bulan yang lalu, ketika pandemi baru mulai, pemerintah sedang gencar-gencarnya memberi aba-aba untuk lockdown, PSBB, dan di rumah saja. Sekolah dan perguruan tinggi dihentikan aktivitas tatap mukanya. Semua aktivitas pembelajaran dan perkuliahan serba online dan virtual ataupun jarak jauh. Kantor-kantor bekerja dari rumah. Angkutan terhenti, toko, swalayan, dan mal ditutup. Beberapa perusahaan merumahkan karyawannya. Tak terkecuali aku yang bekerja di perusahaan garmen. Aku diminta hanya 3 kali seminggu berangkat ke pabrik. Sebagian teman sudah ada yang benar-benar dirumahkan dan beralih profesi menjadi tukang jasa angkutan online. Sementara aku, karena hanya masuk kerja separuh waktu, gajinya menjadi tidak penuh. Sore itu, aku pulang dari pabrik. Jalanan sepi. Hanya beberapa mobil dan motor yang lewat. Toko-toko sebagian besar tutup. Kalaupun ada yang buka, tak seorang pun pembeli tampak di dalamnya. Suasana kota benar-benar seperti kota mati. Pandemi benar-benar telah membuat segala lini kehidupan menjadi sangat sepi. Ketika aku melaju dari arah jauh, kulihat tenda warung kaki lima ada yang digelar. Aku hafal betul, itu tenda warung gado-gado milik Yukjum. Berani amat dia buka warung tendanya di saat rumah makan dan restoran pada tutup. Kuhentikan motorku di depan warungnya. "Yu, kok nggak tutup?" tanyaku kepada Yu Jumirah, pemilik warung, begitu aku masuk dan duduk di bangku warungnya. "Saya tidak bisa tutup, Mbak," jawab Yukjum. "Loh, kenapa? Bukannya semua warung dan toko disuruh tutup, Mbak?" tanyaku lagi. "Kalau saya tutup, kami akan makan dari mana? Ini penghasilan kami satu-satunya setelah suami saya yang bekerja sebagai sopir mikrolet juga tidak bisa narik," jawab Yukjum. "Memangnya angkutan tidak boleh jalan, Yu?" lanjutku. "Dibatasi, Mbak. Kalaupun jalan juga tidak ada penumpang naik karena semua pada diminta berdiam di rumah," jawab Yukjum lagi. "Ya, begitulah Yukjum, karena situasi memang mengharuskan kita berada di rumah. Berbahaya kalau kita sering berada di luar rumah," jawabku menenangkan Yukjum. "Lah terus, Mbak sendiri kenapa berada di luar rumah? Tidak berdiam diri di rumah seperti orang-orang?" tanya Yukjum, membuatku terkesima. Wah, pintar juga Yukjum ini membalikkan pertanyaan. "Aku bekerja, Yu. Ini baru pulang," jawabku. "Nah, Mbak E juga keluar rumah bekerja kok. Masa saya disuruh berhenti? Kan sama-sama cari makan, hanya beda tempat," lanjut Yukjum lagi. Aku terkekeh mendengar jawaban Yukjum ini. Dia juga tampak sedikit tertawa. Aku tanyai terus sejak tadi. Kukira dia akan marah. Ternyata tidak. "Sejak tadi ngobrol, sampai lupa pesen gado-gado. 3 bungkus lontongnya dipisah ya, Yu?" kataku mengalihkan pembicaraan. "Siap, Mbak E, insya Allah dagangan kami bersih, Mbak," kata Yukjum. "Makasih, Yu, jangan pedas-pedas ya." Kemudian aku melanjutkan perjalanan pulang yang tidak berapa jauh dari warung Yukjum. Tiba di rumah, suami sudah sampai di rumah terlebih dahulu. Aku meletakkan bungkusan gado-gadoku di meja. Suamiku segera mengambil piring 2 buah untuk kami makan gado-gado bersama. "Makan saja dulu, Mas. Aku mau jemput Adit ke rumah Bu Wati. Sekalian ngasihkan gado-gado yang sebungkus ini ke Bu Wati,"
kataku kepada Mas Dani. Baiklah, tapi jangan lama-lama ya, kita makan bersama, jawab Mas Dani. Segera aku jemput anakku Adit di rumah pengasuhnya Bu Wati. Adit menyambutku dengan girang dan kami kembali ke rumah untuk makan bersama gado-gado yang kubawa. Untuk Adit yang masih TK itu sudah kusiapkan sup ayam kesukaannya. Sambil makan kuceritakan tentang Mbak Jum kepada Mas Dani, termasuk suaminya yang harus kehilangan penghasilan juga. Kami sangat memahami karena aku juga ikut merasakan dampak pandemi ini. Bersyukur aku karena Mas Dani menjadi pegawai sebuah perusahaan BUMN meskipun hanya sebagai kurir atau pengantar surat. Sebagai pegawai rendahan gajinya tidak besar, tetapi dia tidak terkena dampak pandemi ini. Bersyukurlah kita masih punya pekerjaan. Ketika masa-masa sulit seperti ini, kita tetap bisa makan tanpa harus kebingungan, kata Mas Dani menanggapi ceritaku. Tapi aku kan juga terkena dampaknya, Mas, kataku. Ya, besok kalau sudah normal, kan kamu masuk biasa lagi. Dan masih ada Mas yang siap memberi nafkah meskipun tidak mewah. Lanjut Mas Dani menenteramkan. Kuakui itulah kelebihan Mas Dani yang selalu memberi ketentraman di hati walaupun bukan berupa materi. Tetapi aku sedih tentang sekolah Adit, Mas. Tiap malam aku harus mengajar dia yang seharusnya diajar oleh gurunya di sekolah. Protesku terhadap keadaan Adit yang harus bersekolah dari rumah saja. Loh, mengajar dan mendidik anak itu kan sebetulnya kewajiban orang tua juga, Dek. Mestinya kita bersyukur anak-anak di rumah tetapi tetap bersekolah, jawab Mas Dani. Tapi aku capek, Mas. Biasanya kan aku cuma bantu-bantu pekerjaan rumah yang belum selesai di sekolah. Sekarang sama saja mengajar karena pelajaran yang diberikan online dari sekolah belum dipahami Adit. Jawabku masih protes. Ya sudah, nanti Mas bantu mengajar bareng-bareng biar seru, jawab Mas Dani. Hari-hari selanjutnya selama pandemi ini kujalani dengan sewajarnya. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan sedikit mungkin berkerumun dengan orang-orang sekitar. Selama itu pula aku menghindari bersentuhan dengan orang lain termasuk berjabat tangan. Sesekali aku mampir ke warung kaki lima Yujum untuk membeli gado-gadonya. Seperti sore itu sepulang kerja aku mampir di warungnya. Baru saja aku duduk, 4 orang berseragam datang ke warung. Melihat seragam dan gelagatnya, mereka sepertinya petugas ketertiban kota. Selamat sore, Bu, salah satu dari mereka menyapa. Selamat sore, jawab kami yang ada di warung. Kemudian petugas tersebut dengan baik-baik memberitahu kepada Yujum tentang bahaya wabah pandemi dan meminta Yujum untuk menutup dan menghentikan jualannya sampai wabah pandemi berakhir. Maaf Pak, pekerjaan ini satu-satunya penghasilan kami. Suami sudah tidak bekerja sebagai sopir angkot lagi karena sepi, jawab Yujum setengah takut. Tapi resikonya sangat besar, Bu. Sekarang lagi wabah penyakit pandemi COVID-19 yang tentunya Ibu sudah tahu akibatnya, kata petugas dengan sopan. Tetapi kami tidak punya pilihan lain, Pak. Saya harus tetap jualan gado-gado agar kami bisa makan. Bapak-bapak lihat juga kan mbaknya ini masih boleh bekerja. Masa saya tidak boleh? Jawab Yujum sambil mau menangis. Bukannya tidak boleh, Bu, tapi kami mengingatkan karena risiko yang besar. Di tempat terbuka seperti ini bisa tertular dan menularkan bahkan berujung kematian. Lanjut petugas tetap dengan kalimat sopan. Mendengar itu, Yujum benar-benar menangis. Semua orang akan mati, Pak. Di rumah saja juga kami akan mati karena kelaparan. Jawab Yujum membuatku ikut miris. Aku jadi teringat kepada hidupku sendiri, juga ingat anak dan suamiku. Ya sudahlah Bu, kami sudah mengingatkan. Semoga Ibu baik-baik saja. Permisi,
kata salah satu petugas sekalian pamit dan pergi. Yujum masih menangis. Kuhibur dia dengan kalimat-kalimat yang aku bisa. Kemudian aku pulang setelah pesananku dibuatkan. Sejak hari itu, warung Yujum tetap buka. Bahkan katanya sekarang sampai malam, karena suaminya kalau malam jualan ronde dan kopi beserta gorengan. Sesekali aku masih membeli gado-gadonya. Sore itu aku pulang kerja, berniat akan mampir ke warung gado-gado Yujum. Namun aku tak melihat warungnya buka. Hari berikutnya pun tidak buka. Sampai genap seminggu warungnya belum buka. Aku sudah rindu dengan gado-gado Yujum. Sampai beberapa hari berikutnya tetap belum buka. Aku beranikan diri bertanya kepada tukang bengkel tambal ban yang berada di dekatnya. Kutanyakan, mengapa sudah seminggu lebih warung gado-gado Yujum tidak buka. Yujum sekarang sedang diisolasi, Mbak. Orang tuanya baru saja seminggu ini meninggal karena COVID-19. Jawab si tukang bengkel tambal ban. Mendengar jawaban itu, tubuhku langsung lemas gemetaran. Segera kupacu motorku menuju rumah. Pikiranku kalut oleh takut.